Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Para bapak, ibu, jamaah salat isya dan salat tarawih. Gak usah nanya ya kok dia lagi. Sebetulnya kemarin saya gantiin Pak Ketua, berhubung beliau kurang sehat. Taunya yang tumbang saya. Baru rakaat pertama belum kelar Fatihah, saya kabur dari sop semalam. Sakit. Mudah-mudahan malam ini kuat. Karena memang itulah manusia Bapak dan Ibu. Jadi sehebat apapun kita, pada akhirnya semua kita akan kalah dengan waktu. Kita akan beranjak menua, melemah, sakit-sakitan, dan akhirnya menyerah pada ajal dan kematian. Mungkin dulu bapak-bapak yang hari ini rambutnya sudah memutih, yang giginya sudah mulai jarang-jarang, jangan dilihat hari ini, dulu sebetulnya gagah. Jangankan jalan, lari pun siap. Tapi hari ini ketika waktu sudah maju, usia sudah mulai menua, jangankan untuk lari, jalan pun semboyongan. Dikasih sholat lama dikit itu lutut gemeteran, Pak. Iya gak? Beberapa tahun lalu kita punya kursi di masjid cuman atu. Hari ini udah ada berapa tuh? Kepake semuanya. Gak cukup malahan. Ada yang bawa dari rumah. Kenapa? Kondisi badan makin melemah Bapak Ibu. Kalau dulu makan apapun kita siap. Hari ini yang saya alami. Gigi udah mulai angkat tangan. Kasih keras dikit, aduh gak sanggup. Ngilu-ngilu. Dan itulah takdir manusia. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, yang barangkali hari ini masih dianugerahi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipakai buat apa sih umur kita? Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwa setiap inci dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat rezeki, semua akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya umur. Ketika Allah anugerahkan umur kepada kita, akan dipertanyakan dihabiskan di mana dan untuk apa umurmu itu. Kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang dia dianugerahi umur yang panjang dan amal yang baik. Panjang umurnya, baik amalnya, itulah manusia terbaik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaliknya, wasarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia adalah ketika dia dikasih kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sayang dari umurnya yang sekian tahun diberikan oleh Allah, ternyata kebanyakan amalnya adalah amal-amal yang buruk. Syukur alhamdulillah, sampai detik ini mudah-mudahan berlanjut. Kita diberi hidayah oleh Allah untuk mampu datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Tak jarang Bapak, sebagian saudara-saudara kita badan sehat, kuat, ke masjid nggak terlalu jauh sebetulnya, tapi ketika hidayah tertutup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mampu dia berkunjung datang ke masjid. Maka bersyukurlah Bapak dan Ibu dan pertahankan ini. Karena namanya iman, namanya hidayah itu nggak bisa ditunggu Bapak. Hidayah, iman kudu dijemput.
hidayah, iman kudu diperjuangkan. Udah deh, nunggu dikasih sama Allah, nanti juga kalau Allah ngasih mau saya datang kok ke masjid. Nggak bisa, Pak. Kita harus berusaha. Malas-malas sedikit, paksakan. Kalau kita menunggu hidayah dari Allah sampai kapan? Bahwa iya hidayah itu urusan Allah, tapi kita sebagai hambanya dituntut untuk mengusahakan dan memperjuangkannya. Hati-hati kalau kita hari ini betah kok sholat di rumah, gak ke masjid, kenapa rasanya lebih khusyuk di rumah? Hei, jangan salah. Sekhusyuk-khusyuknya sholat laki-laki di rumah masih jauh lebih baik yang kurang khusyuk tapi berani datang ke masjid. 27 derajat itu bagi kaum laki-laki yang datang ke masjid, Bapak. Sehusu-husunya, sehebat-hebatnya sholat di rumah, tetap atu. Gak bakal capai 20. Oh, saya berjamaah kok sama istri. Gak bisa. Tempat berjamaah kaum laki-laki itu di masjid. Maka dari itu Bapak dan Ibu, masih Allah berikan kesempatan kepada kita. Umur, kesempatan manfaatkan. Ada rezeki, keropak lewat isi. Karena kalau ajal telah tiba, kematian telah datang, apa yang kita kumpulkan hari ini lewat, Pak. Apalagi kalau istri kita masih muda, kita kumpul-kumpul harta yang banyak, rumah megah, mobil mewah, kita mati duluan, istri masih muda, dikawin orang, apa yang kita perjuangkan tuh malah jadi milik orang lain. Maka mumpung dikasih kesempatan oleh Allah, yuk yang masih punya rezeki, sisipkan sebagian di jalan Allah. Apalagi Bapak sebentar lagi ini bocoran. Kita bakal ngadain buka bersama, ngadain santunan anak yatim dan duafa. 10 hari terakhir nanti kita ngadain i'tikaf bareng-bareng. Yuk, ada punya rezeki sisihkan. Karena memberi sahur untuk orang-orang yang akan berpuasa itu keutamaannya jauh lebih hebat daripada kita bersedekah biasa. Jadi kesimpulannya, bagi kita yang masih dikasih waktu oleh Allah, manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya. Jadilah golongan yang menurut kata Rasulullah SAW, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, panjang umurnya, bagus amalnya. Jangan sampai kita tergolongkan manusia yang kata Nabi, sarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Umurnya panjang, tapi sayang amalnya banyak tersia-siakan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.